Ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq, Ya Bari ya Musawwir, Ya Ghaffar ya Qahhar, Ya Wahhab ya Razaq, Ya Fattah ya Alim, Ya Qabid ya Basit, Ya Khafid ya Rafi', Ya Mu'is ya Mudhil, Ya Sami' ya Basir, Ya Hakam ya Adil, Ya Latif ya Khabir, Ya Halim ya Azim, Ya Ghafur ya Syakur, Ya Ali ya Kabir, Ya Hafidhu ya Muqi, Ya Hasib ya Jalil, Ya Karim ya Raqib, Ya Mujib ya Wasi', Ya Hakim ya Wadud, Ya Majid ya Ba'ith, Ya Syahid ya Haq, Ya Wakil ya Qawi, Ya Matin ya Wali, Ya Hamid ya Muhsi, Ya Mubadi' ya Mu'id, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Wajid ya Majid, Ya Wahid ya Ahad, Ya Samad ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal ya Akhir, Ya Dhahir ya Batin, Ya Wali ya Muta'al, Ya Bar ya Tawwab, Ya Muntaqim ya Afu ya Rauf, Ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit ya Jami', Ya Ghani ya Mughni, Ya Mani' ya Dhar, Ya Nafi' ya Nur, Ya Hadi ya Badi', Ya Baqi ya Warith, Ya Rashid ya Sabur, Ya Allah ya Allah. Oh, bentar Un. This meeting Huh? is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Selamat datang Pak Ustadz Rahman. Semoga Pak Ustadz dan keluarga serta tim tahfiz Qur'annya sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita punya tema serba-serbi pahala berpuasa. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Mary ya. Yang tersayang Ibu Ketua kita Majelis Ta'lim Akila yaitu Ibu Nuning Hardiman. Terus para penasehat, para uni-uni semua, Uni Mis, Uni Irma, Uni Yeti, dan uni-uni yang lain. Terus IT, Gifari, dari tim Tadabur, Mary yang hadir hari ini ya. Terus ini sebelum saya ini ya mau menyampaikan pengumuman Tadarus, kita gabungan dari 5 majelis taklim, terus tambah koordinator utamanya Pejuang Subuh itu akan diadakan pada tanggal 1 April 2022 jam 9 sampai jam 11. Jadi kita bisa nggak dandan uni-uni, jadi tutup kamera, pakai mukena aja, kita dengerin.
bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai Latin, bisa juga nggak usah baca, tapi dengerin artinya aja. Kita baca arti, dengerin aja ustadznya. Nanti ada garis besarnya akan disampaikan juga sama ustadz yang lain. Terus itu berlangsung selama kurang lebih 14 hari, tanggal 1 sampai 15. Yang bawain kebetulan Pak Ustadz Rahman juga, guru kita yang sekarang. Terus itu tidak dipungut bayaran. Jadi nanti para ustadz nanti yang tanggung jawab itu para majelis taklim dan pejuang subuh. Terus apa lagi ya? Sementara itu mudah-mudahan sih bisa ikut semua ya uni-uni. Mary boleh dilanjutkan. Sekarang Pak Ustadz yang mau bicara tuh. Mer, halo Mary. Assalamualaikum. Ya Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Uni, syukron uni-uni semua, Pak Ustadz Fazlur Rahman. Pak, silakan Pak. Baik Ibu, kita mulai. Iya. Ya baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Suaranya hilang Yanti. Kenapa Ustadz? Ada masalah apa? Zoom-nya tiba-tiba tuh baru masuk lagi. Nanti tanggal 1 jangan kejadian di rumah saya aja Ustadz, jangan kemana-mana. Insya Allah. Kan linknya pejuang subuh Yanti. Oh iya. Iya, linknya pakai Iya. pejuang subuh. Belum. Iya. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Ya lanjut Pak Ustadz, silakan. Tadi sampai mana ya? Belum Ustadz, belum sampai. Oh, belum ya? Oh, Belum iya. sampai, masih baru salam. Tadi saya di Zoom saya, aduh. Ya. Baik. Baik, Serba-serbi pahala Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah, hari ini kita kembali mengkaji terkait bulan suci Ramadan ya, yang sudah beberapa pekan ini kita belajar ya istiadat ya. Jadi ini adalah sebuah persiapan yang terus kita lakukan sebelum masuk bulan suci Ramadan, yang insya Allah ya menambah wawasan kita, serta dengan ilmu ini kita bisa lebih mempersiapkan kualitas ibadah yang terbaik untuk masuk di dalam bulan suci Ramadan. Nah, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan ibu-ibu semuanya, tetapi hari ini kita akan lebih fokus mengkaji kepada pahala-pahala yang kita akan dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi tidak mengapa juga kita kembali mereview ulang, karena ini mungkin adalah pertemuan terakhir kita di bulan Sya'ban ya, yang kemungkinan bulan pekan depan, Jumat depan kita wallahu alam ya, apakah itu masih di bulan Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan. Tapi insya Allah kita akan mengkaji kembali terkait ya apa saja yang harus kita persiapkan dan juga pahala-pahala apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita udah ketahui bahwasanya asyam ya atau puasa itu memiliki manfaat. Ya. Karena salah satu manfaat puasa itu akan memberikan kepada orang yang beriman ziyadatut taqwa, bertambah ketakwaan. Jadi memang fungsi puasa itu diturunkan Allah kepada kita untuk ya menambah ketakwaan orang yang beriman. Wa kasrus syahawat, dan menghancurkan syahwat-syahwat yang tidak baik yang ada di dalam kita. Ya. Jadi dua sebenarnya tujuan puasa, kenapa Allah mensyariatkan puasa tersebut. Seperti yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi makna puasa dalam ayat ini ada dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk ziyadatul taqwa, menambah ketakwaan. Jadi kalau kita banyak berpuasa, maka ketakwaan kita atau kedekatan kita kepada Allah semakin bertambah. Ya. Dan yang kedua, menghancurkan syahwat-syahwat yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Perilaku buruk, gitu ya, termasuk penyakit-penyakit hati. Ini semua akan dihilangkan oleh puasa. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memuliakan orang yang berpuasa dengan menambahkan kepadanya pahala yang besar di sisinya. Ini hadisnya sangat kita kenal ya ibu-ibu, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi menjanjikan ya, ketakwaan bagi orang yang beriman. Tidak hanya itu, di dalam hadis Allah katakan as-saumu li wa ana ajziyum bih. Puasa itu ya pahalanya aku yang langsung menentukannya. Jadi ini adalah kekhususan amalan puasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada amalan yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang balasannya kita tidak mengetahui. Jadi semakin ikhlas kita berpuasa, semakin tinggi ya pahala yang akan disiapkan Allah, semakin besar pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa puasa begitu mulia, ibu-ibu? Nah, ternyata para ulama mengatakan karena di dalam puasa itu ada amalan. Yang pertama, amalan yang disembunyikan oleh hamba dan amalan yang ditampakkan olehnya. Jadi puasa itu sebenarnya adalah amalan yang tidak nampak oleh ya seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Ya, tidak diketahui oleh orang yang lainnya. Ya, dan tidak dimasuki di dalamnya riya. Jadi kalau sholat kan amalannya nampak, haji nampak, umroh kelihatan, sedekah nampak. Tapi kalau puasa, amalannya itu tidak nampak. Kita ketemu orang, ada yang tahu kalau kita puasa, kecuali kita menyampaikan. Nah, maka kemuliaan puasa itu kenapa dia pahalanya langsung diberikan oleh Allah? Jawabannya adalah karena puasa, amalan yang disembunyikan oleh hamba. Semakin amalan itu disembunyikan oleh hamba, semakin jauh amalan tersebut dari yang namanya riya atau ingin dipuji oleh manusia. Maka kenapa puasa itu begitu ya mulia di sisi Allah? Karena dia adalah sirrun wa amalun batin. Amalan batin yang disembunyikan, tak ada satupun orang yang tahu kalau kita sedang berpuasa. Maka itulah derajat puasa begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kenapa puasa itu begitu mulia di sisi Allah sehingga Allah sendiri yang menjamin dia akan memberikan pahala langsung kepada siapa saja yang berpuasa? Karena puasa ini ya qahrun li'aduwillah, bisa ya menghancurkan segala penyakit-penyakit hati, bisa menjauhkan kita dari syaitan, godaan-godaan syaitan. Kata para ulama, puasa ini wasilatul adui, ya, wasilah untuk kita melawan musuh-musuh Allah, masuk bisikan-bisikan syaitan, ya, bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa menggoda kita, ya, membimbing kita kepada sebuah keburukan. Nah, puasa ini jadi bentengnya, ya, jadi penahannya, ya, termasuk penahan dari kita, ya, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua hal inilah yang membuat puasa itu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kalau kita senang berpuasa ini, ya, itu akan memberikan kepada kita sebuah ya manfaat yang besar bagi kehidupan kita, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dikatakan ma min abdin yasumu yauman. Siapa di antara kita nih yang berpuasa ya dalam satu hari fi sabilillah, yang kita kalau puasa niatkan kepada Allah, kecuali kata Rasulullah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu 'anil nari sab'ina kharifan, maka dia akan dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Dikatakan dijauhkan dari siksa api neraka. Orang yang senantiasa berpuasa
senantiasa ikhlas dengan puasanya, maka dia akan tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Itu hadis yang mulia. Dikatakan juga, kenapa orang yang berpuasa itu jauh dari siksa api neraka? Karena orang yang berpuasa pasti dia akan mendapatkan ya ketenangan jiwa, dan pasti dia akan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya. Makanya kalau kita berpuasa biasanya di bulan suci Ramadan, kita nggak mau tuh ngomongin orang, kita nggak mau tuh ya ngobrolin atau bicarain orang dan lain sebagainya. Kita selalu ingat, saya ini puasa, saya ini puasa. Bahkan kalau kita mau marah aja, kita bilang, ah enggak, saya puasa. Itu manfaat puasa, selalu memberitahu kepada kita, kita lagi dekat-dekat sama Allah. Kita lagi sedang ya dekat-dekatnya sama Allah. Jadi kita jaga jarak kita dari perbuatan-perbuatan syaitan. Jadi ada alarm yang aktif dalam diri kita ketika kita selalu berpuasa. Makanya kata Allah kata Rasulullah SAW, ya, ketika seorang hamba berpuasa, ya, maka dia tidak boleh fala yarfasu. Nah, tidak ada ya amalan-amalan yang tidak boleh kita kerjakan ketika kita berpuasa. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi di dalam puasa juga itu kata Rasulullah tidak boleh fala yarfasu, tidak boleh berbuat arrafas, perbuatan keji, perbuatan buruk, ya. Wa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang sedang ingin mengajaknya berkata tidak baik, melakukan perbuatan buruk, maka kita harus selalu mengatakan kepada diri kita, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Nah, itu kalimat pamungkas itu yang bisa kita amalkan ketika nanti bulan suci Ramadan untuk menjaga diri kita dari segala syahwat dan amalan-amalan keburukan. Kita katakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis ya yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, siapa yang berpuasa tetapi ya tidak meninggalkan perkataan, ya, dia masih melakukan perkataan dusta, melakukan amalan-amalan yang tidak baik, maka Allah tidak menerima amal puasanya kecuali ya pahala menahan lapar dan haus saja. Ya. Jadi hanya diberikan pahala lapar haus dan saja, menahan lapar dan haus saja. Tetapi amal ibadah secara keseluruhan tidak diberikan kepada. Makanya para ulama kita itu membagi tingkatan puasa menjadi 3, ibu-ibu. Ya, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Jadi tingkatan puasa itu, kalaupun kita tahu apa itu puasa, ya puasa menahan lapar dan haus. Tetapi ulama itu membagi 3 dari ayat-ayat dan hadis tadi. Apa itu? Yang pertama, puasa yang umum. Ada orang yang berpuasa cuman umum saja. Ya. Kemudian ada orang yang berpuasa yang kedua, saumul khusus, yang dia mengkhususkan puasa tersebut. Ada orang yang berpuasa itu mengkhususkan dengan kekhususannya. Jadi 3 itu. Ya. Yang pertama, puasa umum. Ya. Apa itu puasa umum? Ya, puasa yang menjaga diri kita dari lapar dan haus dan dari segala ya syahwat-syahwat. Ya. Tidak boleh kan kita berpuasa itu melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh kita berpuasa itu misalkan selain melampiaskan syahwat-syahwat yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu tujuan puasa ya, untuk menjaga syahwat. Ini puasa umum yang biasa kita bisa kerjakan. Gitu ya. Kemudian ada puasanya orang yang khusus, yaitu dia selain menjaga tadi makan dan minum dan menjauhi segala syahwat-syahwat yang dilarang oleh Allah, dia juga menambahkan puasanya ini dengan kekhususannya. Apa itu? Menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, pendengarannya, dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Ini disebut puasa yang sudah masuk ke kategori khusus. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi puasa itu. Saumul khususul khusus. Puasa yang khusus dan dikhususkan lagi. Ya, apa itu? Puasa hati. Jadi dia berusaha membersihkan hatinya dari segala penyakit-penyakit hati. Ya, membersihkan pikirannya dari segala pikiran yang tidak baik. Ya. Maka kita harus bisa menggabungkan 3 tingkatan ini, karena kita mungkin dulu ya sudah berpuasa dengan puasa yang umum, yang mayoritas masyarakat umat muslimin melakukannya. Ya, puasa tidak makan dan minum,
ya selama waktu sahur dan sampai waktu buka puasa, dan menjaga syahwat-syahwat yang membatalkan puasa. Ini biasa kita kerjakan. Bagaimana bulan Ramadan ini kita masuk kepada puasa yang lebih ya khusus lagi, yaitu puasa untuk menjaga diri kita. Ya. Jadi kita fokusnya nih, pikiran kita tidak lagi fokus kepada saya puasa tidak boleh makan dan minum. Situ lagi pikiran kita. Pikiran kita bagaimana puasa tahun ini bisa menjaga seluruh ya diri kita, ya anggota tubuh kita dari dosa. Bahkan masuk kepada puasa yang lebih khusus dan dikhususkan, yaitu membersihkan hati kita dari segala dosa-dosa. Nah, tentu ini bisa dilakukan dan bisa didapatkan tentunya dengan berpuasa dan amal-amal soleh. Nah, maka banyak sekali manfaat puasa yang bisa kita dapatkan. Di sini Ustadz akan memberikan beberapa ya hikmah dari puasa atau pahala dari puasa bulan suci Ramadan yang memang ya begitu banyak hadis-hadisnya. Kalau kita tanya pahala bulan suci Ramadan itu bagaimana aja Ustaz? Banyak sekali pahalanya. Banyak sekali yang Allah siapkan kepada kita. Tapi yang saya sampaikan tadi ya, dan yang akan saya sampaikan berikutnya itu termasuk juga pahala yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Di antara hikmah atau ya pahala puasa yang dapat ya kita dapatkan di bulan suci Ramadan yang memang sejalan dengan akal pikiran manusia, karena sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan sebuah perintah syariat kecuali itu adalah kebaikan bagi manusia. Itu kaidahnya. Jadi tidak ada amalan itu yang bertentangan dengan hati dan akal pikiran manusia, tidak ada. Pasti akan selalu selaras dengan pikiran atau akal manusia. Maka yang pertama ya, puasa tadi yang sudah saya sampaikan ya, itu bisa menambah kepada diri kita ketakwaan dan ya menjaga kita dari segala syahwat-syahwat yang tidak baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, wallahi ya, la famus shaim, mulutnya orang yang berpuasa itu, aroma mulutnya orang yang berpuasa itu, atyabu indallahi, lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misk, dari baunya ya parfum ya atau minyak misk ya. Dan dikatakan lagi orang yang sedang berpuasa yang telah meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap perbuatannya ya kata Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajziyum bih, maka akulah yang akan membalasnya. Maka puasa ini begitu istimewa di sisi Allah. Pertama ya pahalanya, ya pahala yang akan kita dapatkan adalah kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Berupa apa tadi gambarannya? Gambarannya bahkan ya mulut atau nafasnya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik ya, dan lebih wangi daripada ya minyak wangi misk itu sendiri. Itu yang Allah sampaikan di dalam hadis. Berarti ada manfaat yang luar biasa yang kita dapatkan ketika berpuasa. Kedua, puasa ini ya manfaatnya, serta setiap ada manfaat pasti di baliknya ada pahala. Tidak ada sesuatu ibadah ada manfaat tidak ada pahala. Yang kedua, puasa itu dapat menjaga dan mengobati ya, segala penyakit jiwa atau penyakit hati. Jadi obat hati itu memang ada di puasa. Obat hati itu ada di puasa. Karena puasa ini bisa mencegah tadi kita dari segala keburukan. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ad-Din ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi sesungguhnya manusia itu Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Kemudian ada di antara mereka yang menghinakan dirinya. Jadi ada di antara manusia diberikan nikmat yang banyak, tapi dia menghinakan dirinya dengan nikmat tersebut yang tidak sesuai kemauannya Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi ibarat manusia sudah diangkat Allah setinggi-tingginya, karena dia lupa derajatnya itu tinggi, kemuliaannya tinggi,
kemudian dia melakukan dosa, perbuatan yang tidak baik, dia sendiri yang membawa dirinya kepada asfala safilin, ya, titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Ya. Illal ladzina amanu. Nah, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati. Kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Nah, termasuk amal soleh orang beriman itu adalah puasa. Maka siapa yang berpuasa, maka dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari titik rendah tadi. Titik rendah ini dikatakan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang menghinakan dirinya dan menzolimi dirinya. Itulah ya manfaat puasa yang kedua. Ya. Yang ketiga, pahala puasa yang kita dapatkan di dalam puasa itu sendiri saja, ya, kita akan mendapatkan nilai kesabaran. Nah, kalau tadi dapat pahala puasa yang tertinggi, ya, yaitu balasannya dari Allah karena kita menjaga diri kita dari makan dan minum dan segala syahwat. Yang kedua, nilai puasa sendiri itu ada ketika kita mengerjakan amal solehnya. Jadi puasa itu adalah amal solehnya. Maka Allah berikan lagi kita pahala karena kita mengerjakan amal soleh. Ya, secara umum. Kemudian yang ketiga, kita diberikan lagi pahala oleh Allah karena kita ketika puasa memiliki sifat sabar. Jadi dalam puasa saja itu sudah banyak sekali pahalanya. Baru kita bicara puasa saja sudah banyak pahalanya. Karena dalam puasa itu banyak ya, sesuatu yang tersimpan di dalamnya yang juga adalah sebuah amalan. Termasuk adalah amalan kesabaran ya, serta kegigihan dan kesungguhan kita untuk mencapai sebuah ya, ibadah yang mulia. Ya, makanya Rasulullah SAW itu kalau ingin bersabar dalam kehidupannya, Rasulullah memperbanyak puasa. Jadi siapa di antara kita nih, mungkin ibu-ibu yang kok saya cepat emosi Ustaz, cepat marah, cepat sakit hati, cepat apa, banyak puasa. Baik nanti setelah di bulan Ramadan tentunya kita akan puasa full, ataupun di luar bulan suci Ramadan kita banyak berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ingin menjaga dirinya untuk tetap sabar, selalu berada dalam kebaikan dan meninggalkan maksiat, maka Rasulullah di dalam hadis itu puasa 3 hari pada setiap bulan atau puasa Ayyamul Bir yang pahalanya sama seperti puasa 1 tahun. Jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan yang namanya puasa Ayyamul Bir atau puasa 3 hari dalam sebulan. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesabaran dan keikhlasan beliau. Jadi di dalam puasa itu ada nilai sabar yang akan kita dapatkan. Dan apa balasannya di sisi Allah ketika kita bersabar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu adalah pahala yang besar di sisi Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya langsung kepada hamba-Nya. Jadi berdouble-double di pahalanya. Pahala puasanya dapat yang Allah sendiri yang berikan, pahala sabar juga yang Allah sendiri berikan kepadanya. Itu ketika kita berpuasa. Nah, sampai kepada titik berikutnya, poin berikutnya yaitu poin yang keempat. Ketika kita berpuasa, ya, kita akan senantiasa menjaga hawa nafsu kita dari dorongan atau ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, syahwat-syahwat. Bahkan ketika kita berpuasa dan mampu menjaga syahwat kita, itu akan disiapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Jadi pahala puasa itu ada pahala umumnya, yang tadi itu ya, pahala umumnya kita puasa, Allah akan balas puasa kita ya dengan sebaik-baik balasan. Menjadikan ya bahkan mulut kita, bau mulut kita itu lebih baik daripada ya baunya minyak wangi. Itu secara umum. Secara khusus tadi dari poin 2, 3 sampai poin 4 ini itu pahala puasa secara khusus yang Allah berikan. Di luar pahala secara umumnya. Jadi siapa yang sukses berpuasa dan bisa menjaga syahwatnya ini, ya maka dia akan diberikan diberikan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya ya siapa yang berpuasa dan berhasil menjaga syahwatnya, maka dia telah menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Dan ketika dia sukses menjauhkan dirinya dari siksa api neraka, maka kata Allah,
wa udkhilal jannata faqad faz. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita ya, melalui ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian berikutnya, selain poin yang keempat tadi, poin yang kelima, tambahan khusus. Ya, sabar tadi, amal soleh, yang poin 2, poin 3 sabar, poin 4 menjaga syahwat, dan ini semua ada pahalanya. Ini semua komponen-komponen yang ada dalam puasa. Dan yang kelima, puasa itu bisa menambah kesyukuran orang yang beriman. Ya. Jadi siapa yang banyak puasa, banyak syukurnya. Oh, ternyata selama ini saya itu hidup nikmat sekali. Karena kalau saya mau makan, apapun yang saya inginkan bisa saya makan. Kalau saya lapar, saya langsung makan. Kalau saya haus, saya langsung minum. Dan saya tidak mengalami kesusahan dengan itu. Mungkin selama itu kita rasakan. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, tidak bisa sesuka hati kita. Meskipun kita punya harta, punya uang, punya fasilitas untuk mendapatkan itu semua. Tapi karena ada ya syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita, maka kita tidak bisa melakukannya. Tujuannya apa? Untuk menambah rasa syukur kita selama berbulan-bulan. 11 bulan lamanya kita makan dan minum ya, tanpa adanya hambatan. 1 bulan Allah menguji kita. Tujuannya apa? Untuk kita mensyukuri nikmat yang 11 bulan itu. Kita mensyukuri nikmat 11 bulan itu. Ternyata ya Allah, betul-betul ya, lapar itu memang nggak enak. Haus itu memang nggak enak. Maka mengajak kepada kita bersyukur kepada Allah sehingga kita selalu menambah kesyukuran kita. Alhamdulillah. Yang nanti poinnya itu akan membantu kita untuk melakukan amal soleh. Memikirkan orang yang lapar seperti apa yang kita rasakan. Lapar. Mungkin ada di antara orang yang berada atau memiliki banyak harta tidak pernah merasakan kelaparan. Gitu ya. 11 bulan itu nggak pernah lapar dia. Tapi pas masuk bulan Ramadan barulah dia merasakan lapar. Bersyukurlah dia. Kemudian bertambahlah imannya. Jadi kita akan mendapatkan pahala syukur. Apa itu pahala syukur, Ustaz? Pahala yang Allah akan berikan kepadanya ya, dalam bentuk keberkahan hidup. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka dia akan selalu diberkahi hidupnya dengan kesyukurannya. Semakin dia bersyukur, tambah lagi nikmatnya. Syukur lagi, ditambah lagi. Apalagi di bulan puasa 30 hari dia bersyukur, maka pahala keberkahan itu akan selalu ya mendatanginya. Sendiri. Puasa itu banyak sekali mengajarkan kita sifat-sifat yang mulia. Bahkan pahala-pahalanya pun tidak terbatas hanya pahala menahan lapar dan haus saja, tetapi beberapa pahala yang tadi kita sebut. Nah, pahala yang keenam ya, dari serba-serbi pahala di bulan suci Ramadan, ini baru kita bahas satu tema yaitu puasanya saja. Sedangkan bulan Ramadan ada puasa, ada qiyamnya, ada baca Qur'annya. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi karena puasa Ramadan itu ya intinya bulan Ramadan itu di puasanya gitu ya. Inilah sebuah amalan wajibnya. Karena kalau qiyamul lail itu amalan sunnah. Quran itu amalan sunnah. Kalaupun nggak baca Quran, dia puasa diterima puasanya. Maka kita harus bisa bedakan mana amalan yang wajib di bulan Ramadan, mana amalan yang sunnah. Nah, maka yang wajib yang keenam ini dari puasa ya itu akan mampu membawa kita ya untuk senantiasa berbagi pahala sedekah di dalamnya ya, pahala sedekah yang ada di dalamnya. Pahala sedekah yang ada di dalamnya ini maksudnya apa? Ya, ketika orang berpuasa dia mendapatkan pelajaran penting. Selain dia bersyukur kepada Allah, dia mendapatkan hikmah dan ibrah. Apa itu? Bahwasanya ya kelaparan dan kemiskinan itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang dia diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbagi. Jadi mengasah asahnya, pikirannya ya untuk memperhatikan orang yang lainnya. Meskipun dia belum berbagi, ketika dia sudah merasakan apa yang dia pikirkan dalam hatinya berupa
amal soleh untuk bersedekah, maka itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah dan dicatat baginya satu kebaikan. Tapi kalau dia bersedekah, Ustaz, dia dapat pahala sedekah lagi. Luar biasa. Baru misalkan kita merasakan, ya Allah, ternyata nggak enaknya lapar. Kita sudah bersyukur. Kemudian kita, nanti saya mau ingin berbagi takjil dan lain sebagainya. Belum dia lakukan, niatnya itu saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, ya dengan niat apa? Dia mengambil hikmah. Nah, jadi hikmah hidup itu mahal. Dia tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang memang sudah berjuang dengan amal solehnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di surah Ali Imran, ya. Coba kita baca di surah Ali Imran, surah yang ketiga, ya. Silakan ibu-ibu dibuka. Di ayat yang ke maaf, di surah Al-Baqarah ayat ke-269. Al-Baqarah ayat 269. 269. Ya. 269. Nah, kita lihat di surah Al-Baqarah ini ayat ke-269. 269. 269. Jadi ketika berpuasa dan yang mendapatkan hikmah dari puasa tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan banyak pahala di sisi Allah dari sebuah kebaikan. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan, nanti bisa dibacakan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bacakan ininya ya, artinya ya Pak Ustadz ya. Ya, Ya. auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikendalinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, inilah salah satu manfaat dari puasa yang tadi kita sampaikan di poin yang ke-6, adalah membawa kita kepada sebuah hikmah. Dan jangan remehkan sebuah hikmah ini, karena hikmah ini kata Allah mengatakan apa? Kalau yang diberikan hikmah, kata Allah apa? Dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Kalau Allah katakan karunia yang banyak, itu tidak terbatas dengan sebuah harta, tidak terbatas dengan sebuah jabatan, tidak terbatas dengan sebuah karunia, bahkan lebih daripada itu. Makanya orang yang berpuasa itu bisa mengambil hikmah-hikmah dari puasa, kemudian ya dengan hikmah itulah dia melakukan amal soleh. Nah, sebatas kita dapat hikmah saja dari apa yang kita kerjakan, sebuah amal soleh, itu saja Allah sudah sampaikan apa? Allah sudah memberikan kepadanya karunia yang banyak. Sebatas hikmah saja yang kita dapatkan dari setiap pelajaran puasa, pelajaran sholat, pelajaran haji, pelajaran zakat, kita dapat hikmah dari situ. Maka kata Allah, itu sudah Allah berikan baginya karunia yang banyak. Kenapa? Karena kata Allah, tidak semua orang diberikan hikmah itu. Ada orang yang berpuasa nggak dapat hikmah. Ya, udah puluhan tahun puasa nggak pernah dapat hikmah puasa. Karena Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmata. Ya. Yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmahnya, pelajaran kehidupannya kepada orang yang dikehendakinya.
Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang Allah tunjuk dan pilih, dia ini bisa memahami hikmah kehidupan Allah dari setiap syariatnya, maka sungguh ia sudah mendapatkan karunia yang banyak di sisi Allah. Maka puasa ini melatih kita untuk ya mendapatkan hikmah-hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah dari puasa yang bisa kita dapatkan. Ketika kita mendapatkan ini, maka karunia Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada kita. Nah, dari karunia itulah nanti Allah mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Nah, dari amal soleh itulah Allah berikan lagi kepada kita pahala yang banyak. Jadi mudah sekali Allah kalau mencintai hambanya, Allah masukkan saja ke dalam diri kita tuh hikmah. Dari hikmah itu ya mereka berbuat amal soleh, bersedekah, bangun masjid, bangun rumah tahfidz, ya bangun sekolah Quran, bangun yayasan, panti sosial, bangun dan lain-lain sebagainya. Dari bentuk ketaatannya itu dimulai dari hikmah tadi. Nggak ada orang yang melakukan sesuatu itu tanpa sebuah hikmah. Jadi kita bisa sampai sekarang ini karena mungkin Allah telah memberikan kepada kita hikmah dari amal ibadah kita. Mungkin ada yang dekat sama Allah dengan sholatnya, maka dari sholat itulah dia diberikan hikmah. Ada yang dekat dengan Allah dengan ngajinya, Al-Qur'annya, maka dengan Al-Qur'annya itulah dia diberikan hikmah. Ada yang dekat dengan Allah dengan puasanya, maka dari puasanya itulah dia diberikan hikmah. Maka hikmah ini bisa datang dari mana saja, ya, khususnya dari pintu puasa. Nah, dan yang terakhir, ketujuh, ya, puasa ini mengangkat derajat manusia menuju orang yang beriman menjadi takwa yang sejati. Jadi dia mengangkat derajat kita. Dari mana? Dari mukmin menjadi muttaqin. Karena seorang yang muttaqin ini, ya, pahala dan posisinya di dalam Allah, di jalannya Allah itu adalah orang yang dijanjikan baginya surga. Ya. Ini sudah kepastiannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengangkat keimanannya menjadi yang bertakwa, maka dia akan berikan jalan mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah itu dikatakan wa'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh orang yang bertakwa. Makanya ending ayatnya puasa itu la'allakum tattaqun, membawa kita kepada fase keimanan menuju fase ketakwaan. Pertanyaannya, apa itu takwa, Ustaz? Takwa itu ketika kita bisa menyeimbangkan antara amar ma'ruf dan nahi munkar, antara yang halal dan yang haram. Itulah yang disebut dengan takwa. Dia tidak disebut orang bertakwa kalau dia rajin puasa, rajin ibadah, rajin sholat, tapi maksiatnya jalan terus. Tidak bisa dikatakan orang bertakwa. Karena dia belum bisa menyeimbangkan antara yang halal dan yang haram, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana Ustaz kalau saya mendapatkan diri saya masih rajin sholat, saya masih rajin misalkan ghibah, masih rajin dengki, masih ada penyakit hati. Apakah itu sudah masuk dalam kategori takwa, Ustaz? Belum. Berarti dalam hal ini ada yang mesti dibersihkan dulu. Apa itu? Poin yang kedua ini yaitu ya, nahi mungkarnya. Atau menjaga hati kita dari sebuah amalan kemungkaran. Ini yang banyak orang yang beriman itu yang lupa atau luput dari itu semua. Banyak di antara kita itu mudah untuk melakukan amal soleh, tapi susah sekali untuk menjauhi hal-hal yang seperti ini. Maka kita ketika berpuasa itu diajak oleh Allah menyeimbangkan ini antara kita bisa masuk sampai kepada derajat takwa. Kan banyak yang kita lihat, banyak orang yang rajin hajinya, umrohnya, bahkan tiap tahun haji, tiap tahun dia umroh. Tapi kalau kita lihat perilakunya di masyarakat, kok tidak ada perubahan ya Ustaz? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa dia belum bisa sampai kepada hal tersebut tadi? Jawabannya adalah karena ketika dia melakukan amal soleh, ada sesuatu amalan yang tidak sempurna yang dikerjakannya. Termasuk di awalnya yaitu sebuah niat. Jadi niat itu yang akan membedakan perilaku setelah kita melakukan amal soleh.
Di awal niat kita sudah benar, sholatnya niatnya benar, puasa niat benar, infak niatnya benar, semua benar, maka setelah itu akan melahirkan amalan-amalan juga yang benar di sisi Allah. Jadi sebuah niat yang benar itu tidak akan membohongi sebuah amalan. Karena niat itu, kata para ulama, syartun liqabulil amal, syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa ini mengajarkan kita ikhlas sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tingkat takwa ini yang kita kejar di bulan suci Ramadan yang endingnya nanti akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di awal tentang serba-serbi pahala di bulan suci Ramadan, khususnya puasa. Setelah ini mungkin setelah saya jawab, ada beberapa yang ingin Ustaz sampaikan, termasuk juga tentang beberapa poin yang harus kita perhatikan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Tetapi silakan jika ada yang ingin bertanya, Ibu. Ya, Pak Ustadz. Baik, syukur Ustaz. Silakan Nuning. Ya, pertanyaan saya ada dua, Pak Ustadz. Jadi pertanyaan pertama mengenai ini Pak Ustadz, waktu yang paling baik untuk berdoa sebelum kita buka puasa itu Pak Ustadz, atau selama bulan puasa itu ada waktu-waktu yang sangat baik atau sangat makbul doa kita gitu loh Pak Ustadz, di jam-jam kapan gitu Pak Ustadz. Satu. Ya. Dan yang kedua, seandainya seseorang itu baru sembuh dari kena stroke, sudah sehat sebenarnya tapi masih dalam pemulihan lah gitu. Itu sudah kena kewajiban dia berpuasa apa belum ya Pak Ustadz ya itu? Baik Ibu Nuning, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus nih. Pertama, waktu-waktu mustajab berdoa di bulan suci Ramadan, khususnya ketika kita berpuasa. Tentu yang kita ketahui dari hadis yang pertama yang kita sebutkan, bahwasanya Allah itu mengatakan di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik daripada bau dari minyak wangi misk. Menandakan orang yang berpuasa, amalannya itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapanpun dia berdoa kepada Allah, maka tidak akan ditolak hanya orang yang sedang berpuasa. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Terlebih lagi, ya, secara amalan doanya itu ya, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara amalan itu sudah berpuasa ini. Apalagi ketika dia masuk di sebuah bulan yang mulia. Nah, bulan Ramadan yang Allah pun mengatakan futihat lahu abwaabul jannah, dan dalam Ramadan pun itu bulan pintu-pintu surga dibuka atau Allah membuka pintu surganya. Ya, Allah menerima segala amal-amal ibadah soleh, melipat gandakan amal soleh kita, bahkan doa kita diijabah. Itu sudah 2 poin. Ya, secara puasa, insya Allah doanya tidak akan ditolak. Secara waktu di bulan Ramadan, ya, tempat mustajab untuk berdoa. Secara pengkhususan waktunya lagi, ya, ada di dalam bulan Ramadan, di dalam hadis, waktu yang paling mustajab untuk berdoa, ya, yaitu apa? Ketika hendak berbuka puasa dan waktu ketika akhir dia makan sahur. Disitulah waktu-waktu mustajab di bulan suci Ramadan kita berdoa. Tentu juga di sepertiga malam, ya, sepertiga malam. Tapi ini kan secara umum, ya, tahajud itu kan kita lakukan di dalam dan di luar bulan Ramadan. Tapi di dalam bulan Ramadan, ya, itu 2 hal atau 2 waktu ini yang paling harus jaga terus, ya, dan jangan lupa sampai berdoa. Ini tambahannya. Kalau doa secara umum di waktu sholat tahajud itu sudah umum. Ya, ini secara khususnya, maksusnya yang dikhususkan jangan pernah kita tinggalkan sebelum buka puasa, ya, dan sebelum masuk waktu imsak. Kita berdoa, makanya yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita catat semua doa-doa kita yang ingin kita sampaikan itu apa saja. Kita cicil selama bulan Ramadan. Karena kan nggak bisa juga kita doa sepanjang
Ramadan itu dengan doa yang banyak. Ya, kita cicil-cicil. Jadi setiap mau buka puasa ada doa yang kita khususkan. Oh, hari ini malam pertama bulan suci Ramadan, hari pertama puasa doanya ini. Nah, besok doanya ini. Besok doanya ini sampai selesai 30 Ramadan doa kita selesai. Gimana kalau saya punya hajat 60 hajat, Ustaz? Kalau kita punya hajat dalam kehidupan kita tuh 60 hajatnya misalkan. Nah, setiap hari minta dua sama Allah. Ya, satu ketika mau berbuka, satu ketika mau selesai imsak. Nah, kalau hajatnya banyak Ustaz 90, ya tiap doa 3 hajat sampaikan. Ya, atau 4 hajat sampaikan. Kita bagi. Sebelum Dan imsak ya Pak Ustadz? ya, sebelum imsak, waktu sahur, ya. Waktu sahur itu waktu juga mustajab karena kata Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Yuk kita sahur kata Rasulullah. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan ketika kita makan sahurnya dan keberkahan di waktu sahur. Ya, karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang beriman itu wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Dan tidak mungkin disebutkan waktu sahur itu kecuali dia memiliki manfaat yang luar biasa. Apalagi dia disandingkan dengan istighfar. Istighfar itu zikir yang paling mulia di sisi Allah. Yang akan mendatangkan rezeki, yang akan mendatangkan karunia Allah. Bahkan dengan istighfar itu bisa menurunkan hujan. Ya, jadi ini waktu yang mustajab yang jangan sampai pernah kita tinggalkan ketika nanti masuk bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, tadi tentang apa Ibu Nuning? Yang sakit. Oh iya. Ya, wa man kana minkum maridan au ala safar. Siapa yang sedang sakit atau dalam sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Boleh dia ganti di waktu yang lain di luar bulan puasa. Jadi tidak ada alasan orang yang sakit atau orang yang safar untuk membayar fidyah, tidak boleh, harus diqadha. Nah, permasalahannya kalau bulan puasa masuk, kita masih setengah-setengah ini. Kita masih merasa sakit, tapi di satu sisi badan kita sudah fit. Maksudnya masih belum ketahuan ini. Kita kondisi fisiknya baik atau tidak. Nah, kata para ulama, yang seperti ini silakan kita ngecek ke dokter gitu. Tujuannya dia yang memberitahu kepada kita apakah fisik kita ini mampu kita gunakan puasa atau tidak. Kalau kata dokter ya, kita berpuasa. Kalau katanya tidak, jangan berpuasa. Berarti kita masih dihitung sakit. Jadi kalau kondisi kita masih merasa fit atau enggak ya ini ya saya bisa enggak saya puasa nih. Kalau kita punya riwayat sakit sebelumnya ya, sakit panjang, tiba-tiba masuk bulan puasa, kita udah mulai agak sehat, tapi kita masih ragu. Oh, jangan-jangan saya masih sakit lagi nih. Kalau berpuasa, jangan-jangan saya kambuh lagi penyakitnya. Nah, kata para ulama, was'alu ahla dzikri. Tanyakan kepada orang yang berilmu, yaitu dokter. Nah, dokter itulah yang akan menghukumi, kamu bisa, kamu sehat, kamu tidak. Kalau rujukannya dokter kita sehat, tidak masalah puasa, maka kita puasa. Dan tidak boleh dia tidak puasa. Tapi kalau kata dokter kamu sakit, jangan puasa dulu. Bahkan nanti kamu bisa berakibat fatal bagi diri kamu, jangan puasa. Maka nanti diqadha. Seperti itu Ibu. Maaf Pak Ustadz, kalau mengantisipasi ini Pak Ustadz, mengantisipasi kita nggak tahu kalau orang stroke tuh kadang-kadang penyembuhannya kan suka lama ya Pak Ustadz tuh. Ya. Kalau kita fidyah itu nggak sah ya Pak? Nggak boleh. Orang yang sakit di bulan suci Ramadan tidak boleh fidyah. Nggak boleh fidyah. Oh, nggak boleh fidyah. Iya, bahkan ibu hamil pun sebenarnya pendapat ulama ini dua. Tapi yang paling rajih itu, yang paling kuat itu jumhur ulama itu mengatakan qadha, bukan fidyah. Karena kan ayat jelas. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka dia ganti di waktu yang lain. Apa yang diganti? Qadha puasanya ini. Bahkan ibu hamil pun ya, atau ibu menyusui, misalkan dia hamil. Selama Ramadan itu tidak berpuasa. Masuk Ramadan berikutnya, dia sedang menyusui. Selama Ramadan itu dia tidak berpuasa. Nah, masuk Ramadan berikutnya dia sudah tidak hamil dan sudah tidak menyusui. Apa baginya? Ulama mengatakan qadha. Dia harus tetap qadha karena dia sudah sehat. Kan uzurnya dia tidak berpuasa karena apa? Sakit kan? Ya, sakit atau dia sedang ada uzur syar'i seperti menyusui atau sedang hamil. Itu kan uzur syar'i yang dibolehkan. Tetapi bukan baginya
wajib fidyah. Yang wajib fidyah itu adalah orang yang tidak mampu berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini rumusnya dalam firman Allah, siapa yang tidak mampu yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Maka dia wajib baginya fidyah. Seperti siapa? Orang yang tua renta, yang fisiknya sudah tidak mampu puasa, yang divonis oleh dokter ketika dia puasa, fisiknya akan membahayakan dirinya. Nah, ini yang tidak bisa karena dia akan berlanjut terus tuh, bertahun-tahun. Gitu kan? Ya, tidak akan pernah mau misalkan mau kodok tahun depan, ya fisiknya sudah lemah, maka dia tidak akan ada waktu untuk bisa mengkodoknya, maka baginya fidyah. Nah, tetapi beberapa ulama mengatakan, wa'alal ladzina yutiqunahu, ya maka orang yang memang tidak sanggup ini, termasuk juga di dalamnya ada ibu hamil dan ibu yang menyusui. Nah, tapi ini kata beberapa ulama ini pendapat tidak terlalu banyak, tapi yang pendapat ya mayoritas ulama itu ibu hamil ya atau ibu menyusui itu wajib baginya qadha. Nah, fidyah itu berlaku ketika dia telat tidak membayar sesuai ya jadwalnya. Ya sudah masuk Ramadan, berikutnya dia belum bayar utangnya, kena fidyah dan kena qadha. Jadi double. Ya, qadhanya juga dapat, fidyahnya juga dapat. Kenapa fidyahnya dapat? Karena dia telat membayar utangnya. Jadi orang sakit itu tidak boleh baginya ya fidyah, dia harus qadha. Karena dia memang sehat. Ya, dalam keadaan dia sehat, dia harus qadha. Enggak boleh difidyah. Karena dia tidak ada uzur untuk fidyah. Ya, jadi siapapun yang sakit jadi qadha nanti di waktu yang lain bulan suci Ramadan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Pak Ustadz, Ya, maaf, Ibu. kamera saya nggak kelihatan ini, buka. Bagaimana dengan orang tua yang sudah pikun? Nah, itu bagaimana? Fidyah atau bagaimana, Pak? Kalau orang yang sudah pikun, ya akalnya sudah tidak mampu berpuasa, karena puasa itu kan salah satu syaratnya itu orang akil. Akil itu adalah orang yang memiliki akal. Ya, jadi selama dia sudah pikun, ya berarti kalau orang pikun kan nggak punya akal. Ya. Nah, maka dia terbebas dari ya beban kewajiban untuk berpuasa. Oh, tidak perlu dibayarin fidyah sama anak-anak cucunya gitu ya? Sampai dia hilang pikunnya. Atau sampai dia kembali akal pikirannya. Tapi dia masuk kategori, mohon maaf Ibu, pikun di sini kan ada betul-betul yang menghilangkan syarafnya, yang memang dia tidak ingat apa-apa ya. Dia mohon maaf seperti ya orang tidak gila sih, tapi secara akal dia memang sudah tidak ingat sama sekali dan sudah hilang akal pikirannya. Nah, kalau sebatas itu ya dia tidak usah berpuasa. Tapi kalau dia pikunnya itu masih hanya pikun lupa-lupa, misalkan nama anaknya atau apa, tapi dia masih tahu ya, lagi keadaan. Jadi fokusnya itu ketika dia melakukan sesuatu dia sadar gitu. Misalkan dia sholat, dia sadar nggak dia sholat? Oke. Dia puasa, dia sadar nggak dia sedang berpuasa? Oke. Tapi kalau dia hanya lupa, nama kamu siapa? Saya lupa. Dalam hal itu berarti dia masih terbebani untuk wajib berpuasa. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Jadi kalau dia sadar, dia misalkan pikun, tapi dalam beberapa hal saja dia pikun. Kan ada orang tua seperti itu ya. Kadang-kadang bertemu dengan kita, dia bertemu dengan kita nih. Ya, besoknya dia lupa. Oh ya, kamu yang kemarin dan lain sebagainya. Karena memang keterbatasan mengingatnya udah mulai menurun pada orang tua. Tapi selama dia puasa, dia sadar dia puasa, dia sholat, dia sadar dia puasa, masih terbebani kewajiban. Kecuali betul-betul kalau dia mohon maaf masuk kategori orang gila gitu ya. Nah, orang gila kan ya tidak dibebani baginya syariat sampai dia sadar. Ya sampai dia sembuh. Ya. Atau orang yang tidur nih, misalkan ya, dia tidak dibebani puasa. Tapi ketika dia bangun, dia sadar waktu puasa, dia lanjut puasa. Gitu. Jadi misalkan kita nih ketiduran nih, ya kita kan nggak sahur dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sadar, ya oh ya ini puasa, kita lanjut puasa. Ya nggak boleh makan dan minum. Begitu juga orang yang mengerjakan sholat, dia tidur gitu. Lewat waktu sholatnya bablas, dia ingat dia langsung sholat. Karena itu bagian yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, dan bagi Allah itu adalah al-ma'fu'an, yang dimaafkan. Yang dimaafkan karena ada uzur. Mau tanya Pak Ustadz. Ya Ibu. Silakan Uni. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi. Uni. Ya, menyambung pertanyaan Uni Nuning tentang waktu berdoa. Untuk adab berdoanya ada nggak Pak Ustadz? Apa yang kita lakukan sebelumnya waktu kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Terus kita juga harus memahami belum tentu semua doa kita diijabah karena Allah yang menentukan kapan saatnya yang lebih baik untuk kita. Makasih Pak Ustadz. Ya Ibu, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus, menyambung tadi pertanyaan Ibu Nuning ya. Tadi waktu-waktunya sudah saya jelaskan. Nah, ini berikut tentang bagaimana adab-adab kita ketika berdoa. Ya, tentu ketika ingin berdoa, kita harus melihat adab-adabnya. Termasuk kata para ulama adalah sebelum kita berdoa, kita harus menjamin ya diri kita dan apa yang kita dapatkan dari harta atau penghasilan itu tidak ada sesuatu yang haram. Itu yang paling penting juga. Kalau ada cepat-cepat kita hilangkan, karena itu akan menjadi penghalang. Tadi salah satu penghalang diijabahnya doa, gitu ya. Meskipun kita sudah memenuhi syarat adab-adabnya doa, tapi kalau ada unsur itu, maka dia tetap tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, karena ada dalam satu hadis yang panjang, ada seseorang yang terlihat ya darinya itu dia seperti orang bersafar, ya. Kemudian terlihat bajunya kusam, ya pokoknya dia betul-betul seperti musafir, ya. Kemudian dia mengangkat tangan, ya. Yang pertama musafir, kemudian dia mengangkat tangan, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan ini salah satu adab, ya, cara agar diijabah doa. Orang yang sedang bersafar di dalam hadis adalah orang yang doanya tidak akan tertolak, gitu. Ini dua hal ini sudah didapatkan oleh orang ini, tapi dalam hadis itu doanya ditolak oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah. Kenapa doanya ditolak? Karena pakaiannya adalah pakaian yang haram, makanannya makanan yang haram, ya, dan dia juga mencari pekerjaan yang halal, maka tidak diterima doanya. Maka yang pertama adalah harus kita cek ini semua. Ya. Ketika nanti kita sudah menghilangkan semua hal-hal yang syubhat atau yang haram dalam diri kita atau keluarga kita, maka doa itu akan mudah diijabah Allah. Maka ada dari berdoa yang pertama itu, ya, kita harus lepaskan diri kita dari segala sesuatu yang diharamkan Allah. Masuk kepada hal teknisnya, yang pertama ketika kita berdoa itu harus yakin, ya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah sama Allah dan kalian itu yakin diijabah oleh Allah. Jangan pernah ada sedikit keraguan dalam diri kita, masa sih Allah nggak terima doa saya? Allah terima nggak sih doa saya? Jangan ada kata-kata keraguan. Harus yakin, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, katakanlah kepada hamba-Ku kalau dia meminta, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, ini kan ayat setelah penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, saya akan menerima dakwah-dakwahnya atau doa-doanya orang yang beriman jika dia berdoa kepadaku. Maka kita harus yakin. Kemudian kita mengadahkan tangan, mengangkat tangan kita. Karena Rasulullah ketika berdoa itu mengangkat tangannya. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah pernah mengangkat tangannya itu sampai terlihat keteknya begini. Ya, begini Rasulullah pernah berdoa, ya. Nah, kita boleh begini, ya, boleh begini, kita mengangkat tangan, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, syarat diterimanya doa juga, ya, dari komponen-komponennya, ya. Itu doa kita diawali dengan memuji Allah, pujian kepada Allah. Dengan bisa kita sebut Asmaul Husnanya. Apalagi kita misalkan lagi minta rezeki sama Allah. Kita sebutkan Asmaul Husna, ya Allah, ya Razzaq, ya Rahim, ya Rahman. Nah, kita sebutkan, kita puji Allah. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu kita sebutkan hajat-hajat kita. Apa nih hajat kita yang kita inginkan? Sebutkan. Ya. Baru setelah itu ditutup lagi dengan pujian dan sholawat kepada Allah dan Rasul. Nah itu ketika kita jalankan, insya Allah ya doa kita diijabah. Adapun waktu mustajabnya doa tadi kita sudah sampaikan, ya, waktu sahur dan di waktu sebelum berbuka puasa. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kapan kita mengetahui doa kita diijabah atau tidak? Atau ada nggak tanda-tandanya, Ustadz? Ini yang tidak kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu.
Tidak ada yang tahu kapan waktu pastinya kita berdoa. Di dalam hadis dikatakan, ya, selama kita berdoa, Allah itu akan mengijabahnya. Ada yang Allah ijabah langsung, ada yang Allah ijabahnya nanti, bahkan dikasihnya di hari kiamat, atau di hari pembalasan, atau ada yang doanya itu dijadikan baginya pelindung bala, atau pelindung dari musibah. Jadi doa itu ada yang ketika kita berdoa langsung diganti cepat di dunia, entah setahun, 2 tahun, atau 1 bulan, atau bahkan besoknya diganti, kita nggak tahu. Ada yang seperti itu, dibalas langsung di dunia. Ada juga doanya itu dibalasnya di akhirat, ya, dibalasnya di akhirat dengan berupa pahala surganya, tidak dibalas di dunia. Ya. Ada yang doanya dibalas dan diganti dengan penolak bala, ya, yang tadinya dia terkena musibah karena dia berdoa tidak jadi. La yuradul qada'u illa biddu'a. Ya, sesuatu yang sudah ditakdirkan itu terkena tidak akan bisa diubah kecuali dengan doa. Jadi doa ini memiliki, ya, sesuatu hal yang penting di kehidupan manusia. Makanya Allah meminta kita untuk berdoa. Ya. Jadi 3 hal tadi. Ya, boleh jadi doa kita belum diijabah, tapi Allah selamatkan kita dari segala musibah. Jadi inilah waktu-waktu dan perihal terkait, ya, doa kapan diijabah atau tidak. Yang penting kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi ya, Ibu ya. Mau tanya dong, Mer. Silakan Bu Yanti. Iya, Pak Ustadz, soal pahala nih saya mau tanya yang apa? Kan kalau hari biasa itu kan ada Jumat Berkah, itu kan hari yang paling mustajab di Ya, betul. hari biasa. Ya. Kalau bulan puasa itu apakah Senin sampai Minggu itu berkah gitu, Ustadz? Maksudnya sama, Ya. jadi kedudukannya sama. Itu pertama, Ustadz, itu nggak Ya, ada baik, yang Ibu. lain. Ya, terus kedua, pahala baca Al-Quran itu kita per hurufnya sama nggak dengan yang hari biasa gitu, Ustadz? Misalnya 1 huruf ada 10 kali sekian gitu. Kalau di bulan puasa gimana? Terus ketiga, Ustadz, misalnya pahala saya yang bulan puasa tahun lalu sama puasa pahala yang bulan sekarang itu kayak tabungan di bank gitu loh, Ustadz. Jadi kan nambah-nambah terus ya, Ustadz. Jadi Ya, bukannya hangus gitu kan, nggak hangus ya, Betul. Ustadz. Misalnya pahala yang lalu, terus sekarang tambah pahala. Jadi pahalanya itu jadi satu, bukannya habis kan, Ustadz, kalau misalnya kita bikin kesalahan lagi, puasa yang lalu tuh jadi pahalanya hilang gitu. Itu gimana, Ustadz? Baik, Ibu Yanti, Masya Allah, Ya. pertanyaannya bagus ya. Yang pertama, ya, terkait bulan puasa itu sendiri. Kita harus pahami, Allahu faddala ba'dukum ala ba'd. Allah itu, ya, menciptakan manusia. Dan di antara manusia ada yang Allah muliakan daripada manusia yang lain, seperti para nabi, para orang soleh, para ustadz, kiai, ya kan? Itu beda. Di sisi Allah dia beda, ya, dengan manusia yang lain. Begitu juga bulan Allah ciptakan, ada bulan yang memang memiliki kemuliaan lebih daripada bulan yang lainnya. Salah satunya bulan Ramadan. Hari Allah ciptakan hari, dan ada hari yang mulia di sisi Allah daripada hari yang lain, yaitu hari Jumat. Jadi memang ini Allah ciptakan tingkatan kemuliaan untuk kita mengejar kemuliaan di waktu-waktu terbatas itu. Maka bulan Ramadan itu, pahala yang kita kerjakan tidak akan sama ketika kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Kalau kita suka bagi-bagi Jumat Berkah di luar bulan Ramadan, pahalanya dapat pahala sedekah, dapat pahala infak. Di bulan misalkan Rajab atau di bulan Dzulqa'dah, di hari Jumat. Ya. Ketika kita laksanakan di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat. Dan itu kita tidak ketahui berapa, ya, Allah lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan segala sesuatu itu sesuai kehendaknya. Jadi bulan Ramadan ini para ulama sepakat adalah amalan yang dilakukan di dalamnya itu lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi sholat bulan Ramadan tidak sama pahalanya dengan sholat di luar bulan Ramadan. Semua aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan nilainya dan kedudukannya di sisi Allah berbeda. Karena ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat apapun itu di bulan Ramadan, pahalanya akan beda
ketika kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan. Bahkan ibadah umrah saja, ya, ibadah umrah saja yang dikerjakan di bulan Ramadan, Rasulullah kasih pahala seperti pahala apa? Haji. Bayangkan, makanya orang Ramadan itu berlomba-lomba, ya, mau umrah di bulan Ramadan. Apalagi di akhir 10, ya, akhir 10 di bulan suci Ramadan, 10 akhir di bulan suci Ramadan, wah itu sebelum COVID, wah berlomba-lomba orang pengen umrah tuh. Sampai biaya umrah pun sampai 40 juta, orang tidak peduli lagi, yang penting bisa sholat malam di sana, bisa iktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena memang ini saja tempat-tempatnya sudah mulia, gitu ya. Di luar bulan suci Ramadan ketemu lagi dengan bulan yang mulia, bayangkan aja, ya, pahalanya itu sangat besar sekali pastinya. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang berumrah di bulan Ramadan seperti dia mendapatkan pahala haji. Nah, pahala baca Quran, sholat, semua itu besar pahalanya di bulan suci Ramadan. Maka sedikit pun, ya, bahkan ini juga bukan hadis yang sahih, ya, tapi ini diambil oleh beberapa ulama juga jadi rujukan. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa juga itu kan pahala, ya, pahala. Meskipun ini bukan hadis yang sahih, karena saya belum temukan ini dalam hadis yang sahih, tapi ini juga adalah sebuah pahala karena tidurnya orang berpuasa, setiap kerjaan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala selama tidak mengundang yang namanya mudhar atau bahaya baginya. Nah, kemudian yang kedua, pahala puasa ya Ibu, ya Ibu Yanti, ya, yang kedua. Yang Pahala. kedua itu baca Quran tadi udah dijawab. Ya, ketiga baca ya, pahala bulan puasa tahun lalu dengan puasa yang sekarang. Iya, jadi setiap puasa yang kita kerjakan itu akan mendapatkan pahala, ya, di waktu-waktu tersebut. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tanpa Allah menghilangkan sedikit pun pahala yang pernah kita lakukan. Jadi selama kita akil balik, selama itu pula pahala terus dicatat sama Allah tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Tapi kan kita harus tahu juga ada yang namanya keburukan. Keburukan ini juga terus berjalan tanpa Allah kurangi sedikit pun. Tetapi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dosa itu bisa hilang. Pahala itu nggak bisa hilang. Ini rahmatnya Allah luar biasa. Dosa itu kalau kita kerjakan mulai dari akil, misalkan kita dari akil nih, dari balik. Dosa kita hitunglah udah 1000. Pahala kita udah 1000. Dosa ini bisa dihilangkan dengan kebaikan kita. Dengan memperbanyak kebaikan, dosa bisa hilang, bisa berkurang. Tapi kebaikan tidak akan pernah berkurang oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi puasa-puasa kita sebelumnya itu akan terus terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi, ya, pahala kita yang akan kita kerjakan di bulan puasa Ramadan tahun ini. Begitu juga amalan-amalan yang lain, salat kita, sedekah kita tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya itu mithqala dzarrah, sebiji-biji, sebesar biji zarah pun Allah tidak akan zalimi kita. Ya. Kemudian dikatakan lanjut ayatnya, wa in taku mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kalau dia melakukan satu amalan kecil saja sebesar biji zarah, maka akan diberikan oleh. Jadi itu keyakinan kita bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, amalannya orang yang beriman. Baik, begitu Ibu Yanti, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, makasih Ustaz. Uni Yeti, silakan Uni Yeti. Silakan Uni. Uni, silakan Un. Soundnya dihidupkan Uniku, sayang. Soundnya. Lupa. Oh ya, soundnya Uni Yeti ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya Pak Ustadz. Boleh Ibu, silakan. Ya, mengejar hikmah Allah di bulan Ramadan itu kita melakukan seperti puasa, sholat tarawih maksudnya, mengaji dan sedekah. Ada juga orang melakukan ini Pak Ustadz, mengundang berbuka bersama di rumahnya. Itu menurut Pak Ustadz kira-kira apa ya? Lebih baik atau bagaimana Pak? Karena kalau bagi kita yang diundang, kita merasa kayaknya kok beban gitu.
Beban dalam arti kita menyiapkan di rumah juga, terus kita harus pergi juga, misalnya tempatnya rada jauh lah misalnya. Itu bagaimana menurut Pak Ustadz itu mengundang orang berbuka puasa itu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tentu hikmah-hikmah di bulan puasa itu banyak yang bisa kita dapatkan dari beberapa amal-amal ibadah. Termasuk juga mengundang orang yang berpuasa, ya. Itu tentu orang ingin mencari pahala, ya, memberikan makan orang yang berpuasa karena pahalanya itu sama seperti dia berpuasa. Jadi kalau kita ngasih makan orang berpuasa, kita puasa, jadi pahalanya double, gitu ya. Pahalanya double. Maka tentu orang-orang kaya tuh yang banyak yang berkelebihan harta pasti carinya itu pahalanya. Ya, dia seperti pahala puasa 2 kali, dia puasa dan dia memberikan orang makan. Dia bagi yang berpuasa. Jadi double, lumayan. Ya bisa nambah-nambah amal pahala gitu ya. Bisa nambah-nambah amal kebaikan. Nah, cuman kan terkadang seperti kasus yang Ibu Yeti sampaikan, kita yang diundang ini terkadang bukan nggak mau datang gitu ya. Kita juga ada kesibukan termasuk juga kewajiban menjalankan misalkan kegiatan kita di rumah ya untuk menyiapkan makanan misalkan, menyiapkan takjil, menyiapkan lain-lain hal lah gitu ya. Nah, di satu sisi ada undangan dakwah. Boleh nggak kita tolak? Boleh-boleh saja. Asalkan memang ada uzur. Ya, karena ini adalah sebuah kewajiban kita. Ya, di satu sisi juga kita memiliki kewajiban, maka kita lihat prioritasnya mana, gitu. Kalau memang di rumah itu bisa kita tinggal dan ada yang menyiapkannya, apa? Kalau di rumah tidak ada yang menyiapkan, ya tentu kita wajib menjalankan kewajiban kita di rumah menyiapkan makanan bagi keluarga, ya. Dengan uzur tadi kita tidak bisa hadir karena ada. Kalaupun nanti, ya di satu waktu kita memiliki kesempatan untuk hadir karena ada yang menghandle di rumah, ya tidak mengapa kita datang. Gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat dari prioritasnya karena sama-sama sebuah kebaikan, ya sama-sama sebuah kebaikan. Tetapi yang tidak boleh itu ketika kita menolak ajakan, ya karena ijabatul dakwah itu ya menerima panggilan orang yang beriman itu, ya itu adalah sebuah kewajiban juga. Nah, itu juga adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh kita tolak, seperti datang ke walimahannya, datang ke acara yang dia undang kita, karena di situ ada keberkahan. Tapi bagi yang beruzur tidak mengapa tidak hadir. Seperti itu. Jadi mungkin itu jawabannya Ibu Yeti. Pak Sudah Ustadz. jelas? Ya. Assalamualaikum Ya, Pak Ustadz. makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mau tanya tapi di luar tema nih Pak Ustadz. Jadi saya kepikiran terus nih Pak Ustadz nih. Boleh. Kepikiran terus. Ini gini kan saya rumahnya kan dekat masjid ya Pak Ustadz ya. Nah terus udah gitu kan kalau subuh atau maghrib tuh kan denger banget deh. Pokoknya denger kenceng gitu loh. Tapi kita boleh nggak sih? Tapi kita niatnya bukan makmum ya. Bukannya makmum. Tapi kita ikutin dia, terus bacanya suratnya kita ikutin dia, terus sujudnya apanya semua ikutin yang di masjid. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi kata para ulama ya harus kita perhatikan di sini ya. Ini penting juga. Apakah rumah kita itu bagian dari masjid ataukah tidak? Nah, kan di Masjidil Haram itu kan Ustadz ya ada yang sholat sampai di luar-luarnya begitu. Nah, kalau di Masjidil Haram itu kan bagian penataannya itu kan bagian dari masjid. Ya. Bahkan sampai yang di hotel-hotel pun itu ada beberapa ulama mengatakan itu juga bagian dari masjid di bawahnya. Ya, karena memang tempatnya sudah tidak mencukupi untuk menampung. Jadi kadang ada jamaah itu yang sholat di di dalam bagian hotel di dalam itu. Ya, ada yang samping-sampingnya juga sampai di jalan ya. Sampai jalan dari yang hotel Ajiat itu atau Misfala sampai ke situ karena memang tempatnya tidak mencukupi gitu ya. Ya. Tapi ini Pak Ustadz nih, tapi gini Pak Ustadz, kalau saya nggak ini kan jadi saya terganggu gitu, nggak konsentrasi kan jadinya kan bacaan saya dengan bacaan saya yang di masjid itu Pak Ustadz. Jadi gimana, apa kita tungguin orang masjid dulu udah selesai
sholat subuhnya baru kita atau gimana, Pak Ustadz? Baiknya sih sholat subuh berjamaah ibu ke masjid. Tapi mungkin Hah? tapi Ba- mungkin niatnya bukan niat baik. berjamaah. Bukan, kalau saya mau ke masjid kan deketnya cuma berapa rumah, cuma Iya. kan karena saya perempuan sendiri kan jalan ke masjid gitu kan bukannya nggak mau, kayaknya gimana gitu, nggak enak gitu loh, Iya. karena Heeh. kalau subuh kan tuh jarang perempuan ya, gitu. Jadi apa maksud saya, apa saya tungguin dulu dia itu, kalau bareng itu nggak konsentrasi saya, jadi dia baca apa, saya baca apa gitu loh, Pak Ustadz. Jadi gini, bukan sebaik-baik sholatnya wanita itu kan di rumah. Itu yang Iya. harus kita tahu. Nah, ibu kalaupun tidak ke masjid ya tidak mengapa, gitu. Karena memang sebaik-baik sholat wanita itu di rumah, gitu. Kalaupun ibu mau ke masjid ya silahkan. Jadi ini bukan sebuah kewajiban ibu harus ke masjid, gitu. Iya. Jadi kalau Maksud memang Maksud saya apa tungguin orang baca, maksudnya udah assalamualaikum baru saya sholat gitu sendiri gitu atau gimana? boleh ketika sudah azan Allahu Akbar itu berarti sudah masuk, menandakan waktu subuh sudah masuk. Karena kita nggak boleh sholat kalau belum masuk waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sholat itu harus sesuai waktunya. Dan sholat juga itu harus sesuai urutannya. Apa maksudnya urutannya, Ustadz? Urutannya adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kelupaan sholat subuh, misalkan, atau yang kelupaan sholat zuhur, sudah masuk waktu asar, sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Nggak boleh langsung sholat asar. Sholat zuhur dulu, atau sholat asar. Nah, gitu ya. Jadi ketika ibu sudah mendengarkan azan, situlah waktu kita boleh langsung sholat. Langsung aja sholat 2 rakaat sunnah, langsung sholat sendiri. Tidak usah menunggu sampai mereka doa, sholat, apalagi kalau masjid-masjid yang pakai zikir ya, wah itu panjang. Bahkan zikirnya lebih lama daripada sholatnya, gitu ya. Nah, nanti kita sholatnya telat, gitu ya. Atau kita keburu ngantuk. Ya, ada beberapa masjid itu kan sholatnya cepat tuh. Baca kalau bacaannya itu cuma pul-pul, kemudian atau al-kautsar atau al-asr. Tapi zikirnya panjang sekali, bisa sampai 15 menit. Nah, kalau model seperti ini masjidnya kan kita susah nungguin sampai selesai zikir tenang baru kita sholat, gitu. Jadi ibu sholat aja langsung di rumah. Ya, ketika memang tidak berkeinginan ke masjid dan lebih tenang sholat di rumah. Sholat di rumah ketika azan sudah berkumandang. Jadi nggak sah ya Pak Ustadz ya kalau kita ngikutin Ustadz di masjid, nggak sah ya sholat Tidak kita ya? terhitung, ibu tidak terhitung sholat di masjid karena rumah ibu bukan bagian dari masjid, gitu. Nah, kalau dulu Rasulullah kan itu rumahnya samping masjid, gitu. Tapi dia tetap sholatnya kan ke masjid. Dia kan Rasulullah itu dalam hadis sebelum sholat subuh, setelah sholat tahajud dia tidur sebentar sampai masuk azan yang kedua, gitu ya. Masuk azan yang kedua, azannya Bilal, gitu kan. Azan yang pertama itu azannya Ummi Maktum. Nah, setelah itu Rasulullah tidur sebentar, kemudian pergi ke masjid karena rumahnya samping masjid. Dan itu dulu rumahnya Rasulullah belum masuk bagian masjid, tapi sampingan dengan masjid. Tapi dia tetap ke masjid. Sekarang kan rumahnya Rasulullah itu ya yang saat ini juga menjadi kuburannya Rasulullah sudah masuk bagian dari masjid. Nah, sudah masuk jadi bagian masjid karena perluasan. Nah, maka kalau bagian rumah ibu itu adalah bagian dari masjid, ya tidak mengapa kita sholat di dalamnya, gitu. Atau dia kan ada beberapa yang pernah saya datangin itu ada masjid sampingan pas dengan rumahnya. Ternyata yang punya masjid punya rumah tersebut yang memiliki masjid tersebut sehingga dia punya satu pintu yang langsung masuk ke rumahnya. Jadi dia menjadikan rumahnya itu masjid juga. Jadi dia sholat di dalamnya. Ya, dia sholat di dalamnya. Ya, mengikuti imam karena rumahnya itu bagian dari masjid. Seperti kantor begitu, kantor masjid. Bukan masjid sih, musola. Ya, dia musola. Jadi dia masukkan rumahnya itu sebagian kantor, dia sholat di situ, tapi itu terhitung masjid. Bagian dari masjid atau musola, tempat sholat. Pak Ustadz, sebentar. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Upik mungkin yang bisa saya tangkap gini, maaf Pak Ustadz. Jadi gini, mungkin Upik tidak bermaksud sholat berjamaah ya niatnya ya. Iya, enggak. Sholat sendiri, tapi sholat sendiri, tapi bacaannya aku ikutin di masjid. Ya masjid gitu Pak. Tapi maksudnya mungkin
bukan masalah pahala berjamaah, tapi sholat kita sah atau tidak, begitu kan? Kira-kira begitu nggak, Opik? Salah nggak? Ya, gini loh. Jadi aku kan sholat nih, kan Iya. masjid kan lagi baca Al-Fatihah. Jadi aku niat tapi Iya. bukannya makmum loh ya, bukannya makmum. Jadi sendiri itu loh ya. Tapi bacaannya ngikutin masjid. Jadi seandainya bisa Al-Fatihah, Wadduha, terus ruku aku ruku juga, gitu loh. Iya, berarti ibu ini sholatnya niatnya jadi makmum di masjid kan? Dari masjid. Enggak niat gitu, enggak niat. Pasti kan enggak sah dong kalau kita di masjid kan harus ke masjid kan. Jadi jadi enggak waktu Allah Akbarnya itu cuma niat buat diri sendiri, maksudnya niat bukannya makmum ya, niat sendiri gitu loh. Tapi bacaannya kan dia kan kenceng tuh. Al-Fatihahnya, Wadduhanya atau Qul-Huwallahnya kan kenceng ya. Nah, terus saya ikutin masjid. Terus udah gitu dia ruku, saya juga ruku, Pak Ustadz. Tapi ibu Al-Fatihahnya baca nggak? Baca. Ibu baca Al-Fatihah juga? Imam ya makmum. Ikutin imamnya. Ya makmum ibu. Jadi kalau ibu, niatnya sholat sendiri nih, ya. Kemudian ibu tetap baca Al-Fatihah, tetap baca surah pendek itu, berarti ibu memang sholat sendiri. Kecuali ibu niat sholat sendiri, tapi Al-Fatihahnya ikutin imam, dengerin. Berarti ibu makmum jatuhnya. Karena makmum itu Al-Fatihahnya sudah diwakili oleh imam. Makanya ketika kita ke masjid nih, kemudian kita masbukkan, imam sudah ruku, kan kita masih bisa langsung ruku, hitung 1 rakaat kan? Nah, pertanyaannya Al-Fatihah kita mana? Kapan kita baca? Sudah diwakili oleh imam. Nah, jadi makanya kita pas imam ruku, kita hitung 1 rakaat meskipun kita tidak sempat takbiratul ihram, tidak sempat baca Al-Fatihah. Karena imam sudah mewakili Al-Fatihah kita. Gitu. Makanya jadi kalau ibu sholat sendiri di rumah, dan meskipun suaranya kenceng misalkan gitu ya, dan ibu tetap baca Al-Fatihah dan baca ayat pendek itu, gitu. Ya, ibu dihitungnya sholat sendiri, kecuali ibu sholat ngikutin setiap gerakannya, setiap kalau dia sujud ibu sujud, dia ruku dia ibu ruku. Nah itu berarti ibu memakmumi dia, ikutin dia. Namanya makmum. Tapi sah nggak tuh? Sah nggak kalau kayak gitu, sah nggak Pak Ustadz? Kalau seandainya saya makmum juga sah nggak tuh? Nggak sah ya? Kalau untuk sholatnya itu kan dilihat dari niat. Ya. Niat kita kan harus jelas ini di awal kita sebagai apa. Ya, kalau sebagai makmum sah nggak? Kalau ibu makmum kan tidak sah karena ibu tidak ada di tempat jauh. Jauh. Jadi ibu tidak berimam dengan, jadi ibu itu makmum tanpa ada imam gitu kan. Ibaratnya saya jadi ibu niatnya sholat sendiri saja gitu. Saya juga Upin nanya itu ya, di depan di samping saya Ustadz kan ada masjid. Saya pernah ikut tuh Ustadz. Jadi dia sholat, saya itu berarti nggak sah ya? Karena harus di dalam satu tempat. Harus di dalam satu tempat ibu. Oh gitu. Iya. Ya. Saya juga sama kok. Kadang-kadang saya kebetulan sama, ya saya niatnya niat sendiri aja, tapi saya baca Al-Fatihah sendiri apa sendiri, cuman merasa kita ada di bagian mereka gitu aja sebenarnya. Tapi tergantung niatnya tadi, kalau kita makmum ya nggak boleh tadi ya. Ustadz, tapi kalau di Mekah, Ustadz kan di Mekah, terus di depan tuh kan interkon persis. Itu saat kita sholat kalau lagi lari-lari terus nggak kebagian, akhirnya dekat di dalam hotel itu kayaknya masih bisa ya? Ya, karena beda di Masjidil Haram, karena memang Masjidil Haram itu sudah terjadi perluasan. Dulu kan bagian luar masjid itu kan bukan bagian dari masjid gitu. Dulu kan Ka'bah di situ aja. Iya. Ka'bah di depan aja orang sholat. Tapi karena jamaah sudah semakin banyak gitu, kemudian populasinya semakin besar di sana sehingga tidak cukup lagi terluas. Jadi bagian pelataran itu bahkan sampai jalan-jalanannya itu masih disebut haram, masih disebut masjid di situ. Nah, beda dengan kita kan, masjid ya di lingkup itu saja, Nah, di lingkup itu saja. Beda halnya lagi ya ketika makanya sholat-sholat seperti berjamaah itu ya, Idul Fitri, Idul Adha disunahkannya di lapangan.
Ya, salah satunya adalah ya karena Rasulullah sholat di lapangan, dan yang kedua, jika masjid tidak memadai, ya itu orang-orang yang datang ke masjid masih bisa sholat kalau di lapangan. Kalau di masjid kan terbatas gitu. Nah, pertanyaannya apakah samping masjid dan lain sebagainya itu masih bagian dari masjid? Masih, ketika memang itu masih masuk bagian dari masjid, seperti jalan depan masjid, nah, itu kan bagian dari masjid. Tapi biasanya dijadikan tempat parkiran, bisa dijadikan sholat ketika dia dibutuhkan, tempat sholat ketika dia dibutuhkan. Jadi selama bagian-bagian itu masih masuk kategori bagian masjid, baik itu pekarangannya, baik itu jalanan di depannya, masih masuk bagian dari masjid, maka itu disebut masjid. Karena sesungguhnya hukum asal aslinya itu semua art atau bumi ini itu memang dijadikan masjid atau tempat sholat bagi umatnya Nabi Muhammad. Tetapi kan kita sholat ini ada niatnya, ya niat untuk berimam, niat untuk bermakmum, ya atau kita niat sholat sendiri, itu kan yang harus jelas. Ya. Nah maka kalau kita niatnya makmum, berarti kita mengikuti imam dalam satu tempat di kondisi yang sama. Kalau kita niatnya sholat sendiri, ya kita tidak mengikuti imam, meskipun masjid itu mau dia baca apapun itu, ya kita tidak mengikuti dia, kita niatnya sholat sendiri. Gitu. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Boleh nanya Pak Ustadz? Boleh Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita selama Ramadan kan kita tadarus ya Pak, sebaiknya itu sendiri. Tapi kan sekarang ada yang melalui morotal atau melalui ustadz. Itu pahalanya gimana Pak? Kalau kita menyimak atau kita dengan membaca sendiri. Makasih Pak Ustadz. Ya, baiknya tentu di bulan suci Ramadan ya kita memperbanyak tilawah atau membaca, gitu ya. Nah, bagi yang tidak bisa membaca, dia boleh mendengarkan Al-Quran, gitu, sambil latihan membaca. Jadi ada dua. Bagi yang sudah bisa baca, meskipun terbata-bata, dia ikut baca misalkan. Kalau ada ustadznya dia ikut, gitu ya. Atau di luar itu dia ngaji sendiri. Kalau dia sudah bisa, atau meskipun dia bisanya masih sedikit, tentu pahalanya ya itu berbeda. Pertama dia dapat kemuliaan pahala baca Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian dia dapat pahala baca Al-Quran setiap hurufnya. Kemudian dia dapat pahala bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, dia dapat pahala bersabar dalam membaca Al-Quran. Ya. Dan yang kelima lagi, dia dapat pahala dalam mendengarkan Al-Quran. Jadi banyak pahalanya ya ketika di bulan suci Ramadan. Tentu yang lebih baik adalah bagi yang bisa baca ataupun masih terbata-bata, ikut membaca. Kalau dia tidak sama sekali tidak bisa, bagaimana Ustaz? Dengarkan saja bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya di dalam firman Allah, wa idzal quri'al Qur'an, jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi dengerin Al-Quran saja itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jelas Ibu? Ya. Iya. Ada lagi Uni-Uni? Ya, Pak Ustadz ada ini Pak Ustadz. Sekarang tuh kan dengan kecanggihan teknologi ini Pak Ustadz, ini kadang-kadang sering-seringnya tuh lagi anak-anak muda ini saya lihat dia bukan Al-Quran yang dibawanya tapi iPad, macam-macam kayak gitu Pak. Mungkin di HP atau di laptop. Itu gimana Pak Ustadz? Apakah jadi mengurangi pahala kita dalam membaca Pak Ustadz? Ya, an-nadhru fil mushaf ibadah. Melihat mushaf atau Al-Quran itu ibadah. Nah, tetapi kalaupun dia tidak baca Al-Quran langsung dari mushaf melalui HP, itu juga disebut Al-Quran. Karena sekarang teknologi itu kan canggih gitu. Ya. Dulu kan di zamannya Rasulullah belum ada teknologi. Jadi Qurannya ditulis di atas lembaran kertas. Sekarang karena sudah ada teknologi, maka aplikasi-aplikasi Al-Quran yang ada di HP kita, iPad, Android, apapun itu, disebut Al-Quran ketika kita buka. Ketika dibuka. Ya. Ketika saya buka Al-Quran di HP saya, maka ini statusnya Quran, bukan HP. Gitu. Kalau saya tutup aplikasinya, saya buka WhatsApp,
untuk kembali fungsinya menjadi HP gitu. Nah, jadi selama kita nggak buka aplikasi Al-Qur'annya, ya, maka itu adalah HP. Tetapi ketika kita buka aplikasi Al-Qur'annya dan kita niatkan untuk baca Quran, itu adalah Al-Qur'an. Maka hukumnya sama dengan ketika kita baca Al-Qur'an dengan mushaf. Dan sama juga larangannya ketika kita membaca Al-Qur'an dengan mushaf. Nggak boleh dibawa ke dalam kamar mandi, HP yang terbuka di dalamnya Al-Qur'an misalkan. Ada Al-Qur'annya, nggak boleh dibawa. Tutup dulu aplikasinya, baru masuk ke dalam toilet. Ya. Nah, adapun apakah kita membaca Quran harus bersuci, Ustadz? Ya, syarat baca Al-Quran memang tidak wajib untuk bersuci, ya. Tetapi itu dijadikan sunnah, ya. Disunnahkan kalau mau baca Quran itu bersuci dulu, ya, wudhu dulu, kemudian ya membaca Al-Quran dengan menutup aurat, itu lebih bagus. Ustaz, bagaimana kalau saya baca Quran tidak menutup aurat? Tidak mengapa, tidak mengapa. Misalkan tanpa jilbab, baca di rumah sambil baring begitu, ada mengapa? Tidak mengapa. Tidak mengapa. Tentu, tapi yang lebih baik adalah dengan berwudu dan menutup auratnya dan membacanya dengan sungguh-sungguh, itu pasti lebih ya memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan sebuah larangan kita mau baca Quran itu dalam kondisi baring, duduk, ya. Kemudian kita misalkan tidak menutup aurat, tidak mengapa kalau baca Qurannya. Tapi kalau memegang mushaf, nah memegang mushafnya, ya, para ulama mengatakan wajib untuk bersuci, begitu. Meskipun ada yang mengatakan tidak mesti untuk bersuci, tidak ada perbedaan. Tetapi yang paling kuat adalah kalau menyentuh mushaf, lebih baik bersuci dulu sebelum baca Al-Quran. Baik Pak Ustadz, makasih banyak Pak Ustadz penjelasan. Ya, sama-sama. Baik, Uni. Masih ada yang ingin bertanya, Unianti? Apa ya? Mary dong, Mary sekarang yang nanya. Mary udah jadi pendengar, dengerin dulu. Ini udah tinggal 15, udah hampir jam 12. Kita masuk ke doa kali ya, Uni. Coba doa-doa mungkin lebih ini ya, doa-doa teman-teman kita nih yang masih. Oh iya, doa-doa aja deh. Iya. Ini Mas Mary. Iya. Tunggu deh, Mary satu aja. Ya, Ustadz, Mangga, sebaiknya kalau buka puasa itu kan ngebatalin puasa pakai minum teh manis misalnya Ustadz sama kurma. Enggak, yang baiknya gimana tuh ya Ustadz ya? Apa langsung makan berat gitu atau gimana? Iya, yang penting sesuatu yang bisa membatalkan puasa yang masuk ke dalam diri kita, ya itu juga sudah bisa membatalkan, ya. Nah, baik itu air minum apapun itu, ya kalau sudah masuk, ya itu bisa membatalkan puasa. Tentu Rasulullah itu kalau mengawali buka puasanya itu dengan air putih dan kurma terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Rasulullah berdoa, zahabaz zama wa butalati furu wa sabatal ajru insyaallah. Atau doa yang lainnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oleh dua itu, ya. Oleh dua itu. Dan diawali tentu dengan makanan-makanan yang ringan terlebih dahulu, kurma dulu 2-3 ya, yang ganjil lah, air putih, baru kita hantam nasi kapau atau kita hantam saya es cendol, boleh lah, bebas lah ibu, sekenyang-kenyangnya juga boleh, langsung kenyang nggak apa-apa, setelah itu boleh, insyaallah ya, sehingga lambung kita itu kan juga dibiasakan dulu ya, sehingga tidak langsung kaget dengan santan-santan gitu. Ya, berarti doa-doa sekarang ya. Ya. Mer, kita doa bersama ya Unianti. Ya, forward ke Ustadz aja tuh biar dibacain Mer. Oh iya. Saya forward ya Ustadz. Boleh. Bentar Ustadz. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah, di penghujung akhir kajian kita, telah banyak ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan tadi, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari pada hari ini yang memberikan manfaat kita, memudahkan kita untuk menjalani ibadah puasa dengan baik dan penuh hikmah, dan juga kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk ya teman-teman kita yang sedang terkena sakit Covid ya, baik itu yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, muslimin dan muslimat. Juga doa terbaik kita kepada Pak Andre dan jamaahnya yang sedang berangkat umroh, mudah-mudahan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga doa ini kita ya sampaikan kepada teman-teman kita yang belum sempat mengikuti kajian pada hari ini, dan juga yang kita yang sudah hadir, mudah-mudahan diberikan terus semangat dan keistiqomahan. Juga untuk kesembuhan Ibu Mas Mary, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya. Mudah-mudahan Allah jadikan penyakitnya penggugur dosa bagi beliau. Mudah-mudahan ya semua ya jamaah besar MT Akilah, ibu-ibu yang senantiasa ikut dalam majelis taklim MT Akilah, mudah-mudahan Allah kan segala urusannya. Allah jadikan setiap aktivitasnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dalam segala musibah dan dari segala bala, keburukan-keburukan serta kemudaratan yang datang kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انفعنا عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم بارك لنا في هذه المجموعة، مجموعة MT Akilah ya Allah, berkahilah kumpulan majelis taklim Akilah ini ya Allah, wabarikhum fi ahlihi wabarikhum fi dzurriyyatihi wabarikhum fi amalihi, dan berkailah para pengurus anggota-anggota MT Akilah, keluarganya, keturunannya serta amal-amalannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah. Ya Allah, sampaikanlah kami dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan ya Allah dengan sehat, ya Allah, serta keimanan yang kuat. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami minta kepadamu amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada surgamu ya Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan, dan kami berlindung darimu ya Allah dari segala godaan-godaan syaitan yang mendekatkan kami ya Allah dari neraka-Mu, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha penerima taubat-taubat kami ya Allah. Ampunilah taubat-taubat kami ya Allah. Ampunilah kekhilafan kami, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk senantiasa istiqamah di jalan kebaikan-Mu ya Allah. Ikhlaskan kami dalam beramal, kuatkan niat kami dalam beramal ya Allah. Teguhkan hati kami yang berada di jalan dakwah-Mu ya Allah, di jalan kebaikan-Mu ya Allah. Dan Engkau berkahi kami ya Allah dengan taufik-Mu dan hidayah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan